Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan bahwa PDIP tak tolak Piala Dunia U20 di Indonesia. Dua bocah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kolam Pasarean Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen. Jam istiwa atau jam matahari hingga kini masih dapat ditemui di Masjid Agung Solo dan masih berfungsi dengan baik. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, dua bocah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kolam Pasarean Kiai Ahmad Mutamakin Kajen. Berdasarkan rekaman CCTV, dua bocah tersebut tewas dikarenakan tenggelam saat bermain di kolam. Peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis 29 Maret sekira pukul 1 siang. Terdapat dua bocah berusia 9 tahun yang bermain di dekat tangga kolam Kiai Ahmad Mutamakin. Dua bocah tersebut berasal dari desa Kajen dan Sonean. Berdasarkan rekaman dari CCTV, keduanya bermain di dekat tangga tepi kolam. Namun lambat laun mulai menjorok ke tengah. Disinyalir karena tidak bisa berenang, keduanya pun tenggelam. Peristiwa ini tak diketahui warga sekitar lantaran sepinya kondisi di area tersebut. Meski begitu, penemuan jasad ini diketahui oleh seorang tukang yang sedang beristirahat di tepi kolam, yakni sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada siang hari. Tukang tersebut melihat ada kepala yang mengapung di kolam dan langsung memanggil warga lain untuk mengevakuasi bocah malang tersebut. Selanjutnya dilakukan pengecekan di kolam tersebut dan berhasil menemukan satu jasad bocah lagi. Kemudian untuk memastikan tak ada lagi korban, dilakukan penyedotan air. Dari penyedotan air tersebut, tidak ada lagi korban yang tenggelam. Kedua jasad tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Margoyoso untuk dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan ke rumah duka. Ahmad, salah satu warga Kajen, mengungkapkan, kolam ini sering digunakan untuk mandi anak-anak, mencuci, dan memancing. Meski begitu, ketinggian air saat ini dinilai cukup tinggi, yakni sekitar 1,5 meter. Hal ini dipengaruhi oleh faktor hujan yang turun beberapa hari terakhir. Ada yang cerita pedagang itu katanya pas tukang menyelamatkan itu memang udah nggak tertolong lah. Pihaknya juga mengaku kondisi di sekitar kolam memang sepi ketika bulan Ramadan, meski letak kolam bersebelahan dengan kantor kepala desa Kajen. Sementara itu, Sunawan selaku Kabin Kamtibmas Desa Kajen turut memastikan bahwa jumlah korban tenggelam adalah 2 orang, bukan 4 orang seperti informasi yang sempat beredar di media sosial. Makam Mbah Mutamakin Kajen. Setelah dicek, yang satu itu katanya ada anak terapung satu, terus yang satu lagi ada masyarakat bilang itu ada 4, ada 2, ada berapa. Setelah dicek lagi ada anak yang mengapung satu lagi, diketemukan 2, yang satu juga. Terus setelah 2 itu dicek, terus ada warga lagi yang ngecek yang masuk di kolam sambil jalan tapi tidak ketemu. Terus sampai akhir ini belum ketemu. Untuk memastikan aja lah di airnya dikuras untuk memastikan supaya warga ini tidak ada tanda tanya antara 2 atau 4 itu biar jelas. Ini cuma untuk menanti airnya habis kurasannya. Dari kejadian ini, pihaknya berharap kedepannya pemerintah desa bisa memberi papan larangan berenang di kolam supaya tidak ada lagi korban tenggelam, mengingat ketinggian air bervariasi berdasar curah hujan. Pihaknya juga menegaskan kejadian ini baru pertama kali terjadi selama pihaknya bertugas di wilayah ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPC PDIP Solo, Efek Hadi Rudiatmo angkat suara. Usai FIFA memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang seharusnya diadakan pada bulan Mei sampai Juni 2023 mendatang. FIFA telah memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Penolakan timnas Israel bermain di Indonesia oleh politisi PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster kini memancing kemarahan berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Solo Efek Hadi Rudiatmo angkat suara dengan menyayangkan keputusan FIFA tersebut. Rudi mengatakan PDIP tidak menolak Piala Dunia U20, tetapi menolak Israel menjajah Palestina yang bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Rudi juga menyampaikan bahwa penolakan tersebut sudah dipertimbangkan matang dalam waktu lama. Rudi menambahkan apabila Israel tetap diperbolehkan, resikonya akan lebih besar. Di antaranya akan terjadi demo, di mana hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa dan negara. Rudi memastikan keputusan menolak Israel tersebut bukan keputusan blunder, serta tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini pihaknya juga mengaku turut tanda tangan kesepakatan komitmen Solo sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dengan menyiapkan venue Stadion Manahan pada 2019 lalu. Belum tentu juga, seandainya FIFA tetap melaksanakan di Indonesia, belum tentu juga loh Israel mau main di Indonesia. Karena Israel juga tidak mau ditampar mukanya yang kedua kali toh. Ditampar yang pertama di Jerman tahun 72 bulan September kalau nggak salah itu. Kalau Mas Wali mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan, tidak, karena Mas Wali kan tahunya kan sepak bola. Namun di dalam sepak bola itu tentu ada yang namanya politik. Ya. Politik itu adalah tujuan. Ya. Tujuan berpolitik adalah tujuan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu pemahaman saya. Lah sehingga kalau politik tidak dikait-kaitkan, olahraga tidak terkait dengan politik, itu omong kosong. Disinggung terkait sikap Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang mengkritik senior partainya yakni Ganjar dan Koster, Rudi justru menyebut jika Gibran tidak paham mengenai konstitusi yang ada. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, salah satu murid Sunan Kudus serta sosok yang turut serta menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Pati, siapa lagi kalau bukan Syekh Jangkung, yang hingga kini makamnya yang berada di Kabupaten Pati pun banyak dikunjungi masyarakat untuk berziarah. Kami telah merangkum kisah Syekh Jangkung dalam menyebarkan ajaran Islam untuk Anda dalam serba-serbi Ramadan berikut ini.
Inilah suasana makam Syekh Jangkung saat bulan Ramadan. Makam yang berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ini nampak ramai dari biasanya. Terlihat para peziarah banyak yang hilir mudik. Untuk peziarah yang datang berasal dari beragam wilayah seperti Pati, Solo, dan Semarang. Di makam Syekh Jangkung ini, pengunjung dapat berziarah sekaligus berkunjung ke museum yang letaknya berada di pintu masuk bagian belakang kompleks makam. Selain itu, masyarakat juga disuguhi berbagai macam oleh-oleh serta souvenir khas Pati di depan kompleks pemakaman Syekh Jangkung. Berdasarkan cerita dari juru kunci makam Syekh Jangkung, Rukani memaparkan bahwa ada dua versi cerita mengenai silsilah kekerabatan dari Syekh Jangkung atau juga dipanggil Saridin. Versi pertama, Syekh Jangkung merupakan putra dari Sunan Muria, serta versi kedua, Syekh Jangkung merupakan putra dari Kiai Abdul Kiringan di Tayu, Kabupaten Pati. Ditanya mengenai kebenaran cerita dari dua versi tersebut, pihaknya mengaku tak mengetahui secara pasti mana yang benar di antara keduanya. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung mengabdikan dirinya berguru dengan Sunan Kudus. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya sering menunjukkan kelebihannya di antara santri-santri yang lain. Rukani juga menambahkan, dengan memiliki kelebihan yang dimiliki atas anugerah Allah tersebut, dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi di pesantren Kudus. Akhirnya Sunan Kudus meminta Syekh Jangkung untuk pergi dari Kudus. Berhubung mempunyai kelebihan Mbah sini, Mbah Sunan Kudus kan namanya guru dengan murid juga kelebihannya melalui batas, lalu disuruh pergi dengan yang Sunan Kudus, lalu itu akhirnya mengembara itu tadi. Nah, mengembara dari Demak pergi ke Palembang pulang terus Cirebon lagi Mataram langsung ke Ngeron. Itu sejarah. Selepas mengembara, Syekh Jangkung kembali ke Kayen, Kabupaten Pati dan menyebarluaskan agama Islam di wilayah Kendeng Utara. Tak hanya itu, pihaknya juga menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan menggunakan metode bertani, karena pihaknya juga seorang petani. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seakan tak pernah termakan zaman, jam istiwa atau jam matahari yang dulunya bisa digunakan untuk mengetahui waktu sholat masih dapat ditemui di Masjid Agung Solo. Bahkan jam tersebut hingga kini masih berfungsi dengan baik. Salah satu keunikan Masjid Agung Solo yaitu masih adanya jam istiwa atau jam matahari yang dahulu biasa digunakan untuk mengetahui waktu sholat. Meskipun sudah berumur ratusan tahun, jam istiwa atau disebut jam pencet hingga saat ini masih berfungsi normal. Untuk diketahui, Masjid Agung Solo dulunya menggunakan jam istiwa atau jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Jam istiwa pertama kali dibuat oleh Raja Keraton Kasunanan Pakubuwono VIII di tahun 1855. Meski sudah berusia 1 abad lebih, jam istiwa masih kokoh dan bisa digunakan hingga saat ini. Sekretaris Masjid Agung Solo Abdul Basyid menyatakan, jam istiwa hanya berfungsi ketika ada sinar matahari, karena akan memakai bayangan untuk menentukan waktu. Ada dua bagian pada jam istiwa, yakni batang yang lurus dan berbentuk cekungan setengah silinder. Cekungan setengah silinder itu berbahan tembaga dan ada garis-garis angka 1 hingga 12. Pada jam tersebut, dilengkapi juga jarum yang posisinya dipasang horizontal mengarah utara selatan.
Bayang-bayang dari jarum tersebut mempunyai arah jatuh dan diartikan waktu tertentu, terutama menunjukkan waktu angka 12 siang saat matahari tegak lurus dengan bumi saat waktu zuhur dikumandangkan. Agung yang dulu belum bisa menentukan jam waktu masuk secara tepat, maka atas petunjuk para ulama berdasarkan fikih kan untuk menentukan waktu sholat harus ada waktunya, maka waktu itu dibuat jam istiwa oleh Raja Pakubono yang ke-8 pada tahun 1855 Masehi atau 1784 Jawa. Kini jam istiwa masih tetap dipertahankan dengan ditutup kaca bening. Hal ini dimaksudkan agar para pengunjung bisa mempelajari sejarah penggunaan jam istiwa ini. Kendati termasuk teknologi kuno, Bashir menyebut pengukuran waktu menggunakan jam istiwa hanya memiliki koreksi kecil jika dibandingkan dengan jam digital saat ini. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.